Ilmuwan Amerika sukses, hidupkan kembali serigala purba direwolf yang telah punah. Perusahaan bioteknologi dari Amerika Serikat, Colossal Biosciences, baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka telah berhasil menciptakan kembali serigala purba direwolf yang telah punah. Hal ini menjadikan serigala tersebut sebagai hewan pertama di dunia yang berhasil de-extinction, alias dihidupkan kembali setelah punah. Serigala purba, yang dikenal sebagai makhluk legendaris dalam serial hit HBO Game of Thrones, telah punah selama lebih dari 12.500 tahun. Colossal berhasil menciptakan 3 serigala purba, menandai kemajuan revolusioner dalam teknologi de-extinction perusahaan tersebut. Para ilmuwan Colossal Biosciences menghidupkan kembali 3 anak serigala tersebut menggunakan DNA purba, cloning, dan teknologi penyuntingan gen. Teknologi itu mengubah gen serigala abu-abu yang masih hidup hingga saat ini selaku kerabat terdekat serigala direwolf yang punah 12.500 tahun lalu. Gen serigala abu-abu Canis lupus kemudian dipadukan dengan DNA serigala direwolf dari gigi berusia 13.000 tahun dan tengkorak berusia 72.000 tahun. Hasil cloning sel dipindahkan ke sel telur serigala abu-abu sebagai surrogate mother yang hamil spesies serigala direwolf. Kehamilan itu akhirnya melahirkan 3 serigala yang pernah punah tersebut. Saat ini, ketiga serigala direwolf tinggal di lahan rahasia seluas 2.000 hektar. Fasilitas itu telah disertifikasi American Humane Society dan terdaftar di Departemen Pertanian Amerika Serikat. Direwolf yang kembali lagi dibangkitkan setelah 10.000 tahun lamanya itu punah. Halo guys, kita ngomongin tentang direwolf. Apakah benar ilmuwan berhasil membangkitkan kembali direwolf? Enggak. Let me explain kenapa ini bukanlah direwolf. Jadi Oktober tahun lalu, sebuah perusahaan bioteknologi Amerika namanya Colossal Bioscience mengklaim mereka berhasil membangkitkan kembali direwolf yang sudah punah 10.000 tahun yang lalu menggunakan teknik CRISPR, teman-teman. Mungkin lain kali gue akan bahas tentang teknik CRISPR ya. Jadi semua berawal dari tahun 2021. Para ilmuwan mengpublis sebuah paper judulnya Direwolf What the Last of Ancient New World Canid Lineage. Jadi mereka berhasil mengekstrak DNA dari gigi fosil direwolf berusia 13.000 tahun dan dari tengkorak direwolf, ya, tengkorak fosilnya direwolf yang berusia 50.000 tahun. Dari DNA yang diekstrak dan disequence, para ilmuwan berhasil mengetahui bahwa direwolf ternyata bukan serigala karena direwolf udah terpisah dari Canis sejak 5,7 juta tahun yang lalu, teman-teman. Setelah memetakan genom dari direwolf, mereka kemudian udah tahu kan peta dari genomnya direwolf. Mereka kemudian mencoba untuk mengedit DNA dari serigala abu-abu atau Canis lupus, teman-teman. Grey wolf. Jadi mereka mengambil DNA serigala abu-abu, misalnya DNA serigala abu-abu nih, gue ambil nih. Terus mereka mengedit 14 gen phenotype yang ada di serigala abu-abu. Phenotype itu adalah gen yang akan mempengaruhi karakteristik atau penampilan dari serigala abu-abu. Jadi, 14 gen phenotype dari serigala abu-abu diedit biar mirip dengan karakteristik penampilan dari direwolf. Ibarat, lu punya mobil R3, terus bodinya dimodif supaya mirip BMW. Apakah mobil itu jadi BMW? Enggak, tetap R3. Jadi, serigala abu-abu yang diedit itu ya tetap serigala, bukan direwolf. Nah, ini gue kutip dari American Scientist, kata Jacqueline Gill, seorang paleoekologis. Dia pernah kerja sama author dari paper yang tadi gue sebut. Dia bilang, this is a designer dog. This is a genetically modified grey wolf. Atau ini adalah serigala abu-abu yang dimodifikasi secara genetik. Ibarat ayam yang didandanin mirip bebek. Dia nggak jadi bebek, dia tetap ayam, cuman mirip bebek gitu. Ini adalah serigala abu-abu yang dimodif supaya mirip sama direwolf. Nah, embrio yang udah diedit kemudian ditaruh di dalam rahim seekor anjing. Jadi, dia melahirkan serigala abu-abu yang mirip direwolf gitu. Jadi, ya tetap aja ini keren sih. Oke, jadi kesimpulannya ini bukan merupakan direwolf asli, tapi serigala abu-abu yang dimodif mirip direwolf yang dilahirkan lewat anjing gitu. Jadi, tetap aja ini keren karena ini kayak satu langkah pertama kita bisa memodifikasi the whole genome of makhluk hidup, guys. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral, yaitu tentang apa guys? Tentang kabar dari direwolf ya, yang katanya berhasil dibuat lagi guys ya, melalui DNA-nya ya.
Dan ini kan Direwolf ini kan sudah punah 10 tahun yang lalu ya, dan sekarang yang diduga terlihat penampakan kembali ya. Waduh, ini beritanya seperti apa? Yuk langsung kita simak guys. Buat kalian baru mampir, jangan lupa bantu subscribe ya. Yuk langsung kita lihat berita dari Direwolf ya. Teman-teman, direwolf adalah sejenis serigala raksasa yang pernah hidup di Amerika Utara dan dinyatakan punah pada saat zaman es akhir. Namun, pernah terdapat sebuah penampakan yang terekam oleh kamera dan dipercaya itu adalah sosok dari direwolf. Ini versi hitamnya ya, agak-agak mirip guys, tapi kan memang putih ya. Terlihat dalam video bahwa si perekam serem guys. Nah, inilah serigala Direwolf yang dihidupkan kembali guys, katanya. Mirip kayak anjing ya, anjing putih. Nah, dinyatakan punah sekitar 10 tahun yang lalu guys. Ini perusahaan apa tadi? Perusahaan DNA ditemukan pada fosil menggunakan rekayasa genetik guys. Waduh. So a gray wolf is the Serigala closest tuh living bener. relative of a dire wolf. They're genetically really similar, 99.5% similar. Only dire wolves are larger, more muscular, and have these light-colored coats and other things that we can see from the fossils. Nah, namun beberapa ilmuwan skeptis terhadap klaim menghidupkan kembali guys ya. Seem to have been derived from retrieved direwolf material. Does that make it a direwolf? No. Does it make a slightly modified grey wolf? Yes. And that's probably about Serigala purba ini berhasil dihidupkan sejak punah AI 10.000 berhasil tahun dihidupkan lalu kembali. dengan AI dan teknologi CRISPR. Ilmuwan dari startup biotech kolosal berhasil membangkitkan direwolf predator zaman es, pakai DNA fosil plus teknologi AI dan CRISPR. Ya benar, makhluk dari zaman es ini berhasil Emang hidup bisa? lagi berkat bantuan AI untuk menyusun ulang genom mereka dari DNA yang udah rusak parah. Proses yang butuh waktu dekade kelar dalam waktu 18 bulan aja. Dan ini baru awal. Kolosal juga lagi ngebut hidupin mamut, dodo, dan harimau Tasmania. Dodo Kalau tuh manusia udah bisa hidupin makhluk dari zaman es, kamu siap nggak kalau hewan punah lainnya mulai kembali satu persatu? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Ini suaranya kok aneh banget. Are we living in Jurassic Park right now? Because has brought the dire Tuh lihat. and then they used a surrogate dog mom to bring them into the world. But hold up, this isn't where it ends. Gede banget guys. Gila. Ini gede banget loh, sama manusia aja gedean dia ya. Wih. Mungkin zaman-zaman dulu hewannya gede-gede kali ya. Ngeri guys. Kita lihat lagi. Apa pandangan korang kalau haiwan yang telah pupus selama ribuan tahun dahulu dihidupkan semula? Pagi tadi saya dikejutkan dengan satu berita bahawa saintis dekat Colossal Bioscience telah berjaya menghidupkan haiwan yang telah pupus selama lebih daripada 10,000 tahun. Haiwan ini dikenali sebagai dire wolf. Saintis menggunakan genetic engineering dengan menggabungkan DNA daripada ancient fossils dengan DNA daripada haiwan grey wolf moden hari ini. DNA ancient fossil itu diambil daripada fosil gigi yang berusia 13,000 tahun dan juga fosil tengkorak yang berusia 72,000 tahun. Saintis kemudiannya menggunakan somatic nuclear cell transfer untuk menghasilkan embrio, dan embrio ini kemudiannya diletakkan pada seekor ibu tumpang, iaitu seekor anjing. Hasilnya terhasillah 3 ekor anak dire wolf yang diberi nama Romulus, Remus dan juga Khaleesi. Apa korang fikir tentang kejayaan ini? Tinggalkan komen korang kat bawah. Ini bukan sembarang cover majalah ya, gengs. Ini merupakan cover dari sejarah tercipta di mana binatang yang sudah punah kembali lagi dibangkitkan oleh saintis di Amerika Serikat. Dire wolf udah 10.000 tahun lamanya tidak terlihat di dunia ini, tapi kembali ada. Perkenalkan Waduh. Romulus sama Remus.
direwolf yang kembali lagi dibangkitkan setelah 10.000 tahun lamanya itu punah. Gimana caranya? Ya jelas melalui rekayasa DNA. Jadi DNA-nya itu dimasukkan ke surrogate mother yaitu anjing. Setelah anjing itu melahirkan, lalu ketahuan gengs ini merupakan direwolf. Karena dua binatang ini tidak menunjukkan tanda-tanda anjing. Anjing itu kan suka dipeluk, suka dipuji, dan sebagainya. Tapi dua binatang ini tidak menyukai manusia, geng. Dia itu suka banget menyendiri seperti layaknya serigala. Selain itu, kenapa ini bisa disebut sebagai direwolf? Karena serigala itu cuma bisa tingginya sampai kurang lebih sekitar 60 cm lah. Tapi serigala ini hampir mencapai 100 cm, geng. Suka menyendiri dan juga tingginya hampir 100 cm, itu merupakan tanda-tanda direwolf. Emang kalau saintis yang didukung sama negara beda banget ya hasilnya. Berikutnya, mereka juga ingin membangkitkan binatang-binatang lain yang udah punah, seperti mammoth, dodo, Tasmanian tiger, dan sebagainya. Bahkan film Jurassic World itu sampai nge-repost, geng. Jangan-jangan ke depannya siapa yang tahu dinosaurus sama T-Rex bisa dihidupin lagi. Lihat, Nggak kebayang. di dunia ini banyak banget yang kita nggak tahu. Yang nggak mungkin bakal jadi mungkin bagi mereka yang emang memanfaatkannya. Kayaknya kalau Jurassic Park akan mungkin, guys. Karena, waduh, nggak kebayang kalau dunia ini ada T-Rex, gimana kita ya, pasti sudah punah di manusia. Kenapa ya? Kalau ada T-Rex, kita dimakan terus sama T-Rex ya, guys ya. Nggak bisa yang menangkap, guys. Waduh, mustahil sih kalau itu. ¡Demonios! Esto parece ciencia ficción. Un grupo de científicos decidió jugar a ser dioses y lo lograron. No trajo uno. Pakai bahasa ini tengah hati orang. 14. Ini dia serigala raksasa yang besarnya hampir sebadan manusia. Serigala raksasa ini hidup sekitar 12.000 tahun yang lalu bernama direwolf. Penemuan fosil serigala ini terjadi pada tahun 1854 oleh Joseph Leidy di Amerika. Ribuan tahun yang lalu, direwolf dapat ditemukan di hutan, gunung, rawa-rawa, dan dataran. Serigala jenis ini tersebar di wilayah Amerika Utara dan Amerika Selatan. Mereka memiliki ukuran lebih besar dari serigala-serigala yang hidup saat ini dengan panjang sekitar 1,7 meter dan berat hingga 100 kg lebih, guys. Lokasi di mana fosil serigala mengerikan ini paling banyak ditemukan adalah berada di kubangan aspal La Brea di California. Hal ini menyimpulkan bahwa serigala ini berburu dalam kawanan. Waduh. Apa itu direwolf serigala purba yang hidup kembali setelah 10.000 tahun? Wah, hewan apa nih, gengs? Baru-baru ini dunia dikejutkan dengan berita tentang kebangkitan direwolf setelah punah selama 10.000 tahun. Direwolf adalah spesies serigala yang hidup di benua Amerika selama periode Pleistocene akhir dan Holocene awal, sekitar 125.000 hingga 10.000 tahun yang lalu. Ukurannya sedikit lebih besar dari serigala abu-abu modern dengan rahang yang lebih kuat dan gigi yang lebih besar. Baru-baru ini perusahaan bioteknologi bernama Colossal Bioscience mengumumkan bahwa mereka telah berhasil menghidupkan kembali direwolf. Para ilmuwan Colossal Bioscience tidak membangkitkan direwolf dari DNA murni direwolf. Dengan menggunakan teknologi CRISPR, para ilmuwan mengedit DNA serigala abu-abu untuk memasukkan karakteristik fisik direwolf, seperti ukuran yang lebih besar, rahang yang lebih kuat, dan warna bulu yang lebih terang. Menarik sekali, gengs. Gimana menurut kalian? Ya, kita lihat saja ke depannya ya. Ketika hewan ini sudah besar, apakah benar-benar ini adalah hewan direwolf ya? Mungkin setelah itu kita baru bisa ini ya. Sekarang karena hewannya masih kecil, jadi kita belum bisa mengatakan itu adalah direwolf ya. Kita lihat ke depannya. Dan untuk kayak apa tadi ya, dodo gitu-gitu, dinosaurus kayaknya agak-agak sulit ya. Apalagi dinosaurus T-Rex itu nggak akan mungkin bisa dihidupkan kembali. Seandainya ada pun itu nggak akan mungkin, guys. Itu nggak akan mungkin banget karena kalau ada itu ya kita dimakan sama ini ya, T-Rex gitu ya, dinosaurus. Itu possible banget sih menurut aku ya. Menurut pendapat kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.